Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengedit video di Filmora 9. Oke, langsung saja teman-teman. Saya akan kenalkan dulu menu-menu yang ada di Filmora 9. Ya, mulai dari media. Di sini nanti akan kita import atau kita masukkan video yang akan kita edit. Bisa kita klik di sini dan kemudian kita browse, kita pilih video yang mana yang akan kita edit, atau kita drop and drag. Misalnya kita tarik sini dan kita lepas, bisa juga seperti itu teman-teman. Oke, kemudian audio ini untuk memasukkan musik. Di sini sudah ada yang sudah disediakan oleh Filmora sendiri, tapi saya jarang gunakan, bahkan tidak pernah, karena ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa musik-musik yang ada di sini terkadang terkena copyright. Jadi saya cari aman saja, saya menggunakan yang jelas-jelas bebas dari copyright yang sudah disediakan oleh YouTube sendiri. Oke, kemudian untuk title ini gunanya untuk menambahkan tulisan, baik itu opener ini berupa misalnya intro, seperti intro yang sudah disediakan template-nya oleh Filmora sendiri. Banyak jenisnya teman-teman. Oke, jadi kita tidak perlu susah-susah untuk membuat intro kalau teman-teman sudah merasa cukup dengan yang disediakan di sini. Oke, untuk pemula saya pikir ini cukup bagus. Kemudian ada title, ini untuk judul besarnya. Misalnya kita buat di sini tutorial cara edit video di Filmora. Bisa kita tambahkan seperti ini. Oke, ini contohnya. Cukup bagus teman-teman. Kemudian lower third ini untuk judul kecil yang merupakan sub dari judul tadi. Misalnya yang pertama adalah kelebihan ini misalnya. Oke, kemudian untuk subtitle ini untuk memberikan teks, bisa berupa untuk memperjelas apa yang kita omongkan, kita buat teks di bawahnya, atau translate dari misalnya ada bahasa daerah yang digunakan di video kita, maka kita translate dalam bentuk bahasa Indonesia di bawahnya, atau bahasa Inggris, bisa kita gunakan ini. Kemudian untuk end credit ini untuk penutup. Misalnya kalau ini dalam bentuk sinematik, misalnya film pendek, maka kita bisa gunakan yang seperti ini, kayaknya sebuah film. Atau kalau kita hanya ingin memberikan teks pendek, misalnya thank you for watching atau terima kasih sudah menonton, bisa kita gunakan yang jenis ini, dan masih banyak lagi bentukan lain. Oke, itu untuk title. Kemudian kita lihat transition. Oke, transition ini adalah pemisah dari scene 1 dan dengan scene yang lain, lompatan dari scene 1 dengan scene berikutnya sehingga tidak janggal. Jadi kita berikan transition supaya lebih smooth perpindahannya. Oke, misalnya seperti ini. Oke, atau banyak macamnya teman-teman. Oke, seperti itu juga misalnya, atau yang sering saya gunakan itu misalnya ini. Oke, kalau saya lebih seringnya menggunakan yang simple-simple saja dan tidak terlalu kentara. Ini kadang-kadang, atau juga yang ini, yang di solve. Oke, seperti itu. Jadi tidak begitu jelas, tetapi memberikan kesan smooth saja. Kemudian ada efek ini untuk memberikan efek-efek pencahayaan, misalnya ada retro, kemudian ada lebih warm atau lebih hot atau lebih dingin atau hitam putih. Jadi ini untuk memberikan efek-efek pencahayaan. Ini biasanya kita gunakan ketika video kita itu misalnya sinematik atau dalam bentuk video-video dokumenter, boleh digunakan ini, tapi saya jarang menggunakannya karena video saya banyakkan tutorial. Oke, selanjutnya elemen ini adalah disediakan untuk menambah misalnya tanda-tanda awan atau tanda-tanda love untuk mempercantik video kita. Misalnya ada percakapan, kemudian kita tambahkan tanda ini cloud atau awan-awan untuk tempat teksnya, atau yang lain. Misalnya kalau kita membuat tutorial, ini ada panah-panahnya yang berupa animasi, misalnya ini. Oke, jadi untuk menunjuk misalnya, oke, ini kita gunakan biasanya untuk video tutorial, atau ini misalnya emoji, ikon-ikon yang lain. Oke, banyak sekali.
Oke, itu dia teman-teman. Oke, itu untuk penjelasan dari menu-menu yang ada di Filmora 9. Selanjutnya kita coba langsung mengedit salah satu video yang sudah saya siapkan. Misalnya kita masukkan yang ini dulu. Oke, bisa kita tarik sini, lepas. Untuk masukkannya ke bar tempat mengedit, kita bisa klik tanda tambah. Kita klik tanda tambah, kemudian di sini ada peringatan resolusi dari frame rate video kita tidak match, katanya tidak cocok dengan proyek setting. Jadi apakah mau diganti atau disesuaikan dengan proyek, katanya. Oke, ini biasanya saya ambil saja match to media supaya dia disesuaikannya, misalnya rasionya dan lain sebagainya. Saya klik saja match to media supaya pas. Oke, sudah masuk. Kemudian kita lihat mulai dari awal dengan menekan tanda yang ini. Oke, dia otomatis langsung balik lagi ke awal, dan bisa kita play untuk melihat bagian yang akan kita potong. Oke, misalnya seperti ini. Oke, misalnya kita ingin menghilangkan sampah yang terekam di sini, maka kita potong videonya sampai di sini. Oke, taruh di sini, kemudian kita pause. Kemudian kita klik tanda gunting atau split. Oke, itu untuk memotong. Kemudian kita play lagi sampai bagian mana yang akan kita hilangkan. Oke, untuk gampangnya kita pause, kemudian kita tarik sampai mana akan kita hilangkan. Oke, sampai tampilan sampahnya hilang. Oke, sampai di sini teman-teman. Kemudian kita klik lagi tanda gunting. Oke, dia sudah terpotong, kelihatan batas-batas terpotongnya. Kemudian kita klik bagian yang kita hilangkan. Sudah kita klik, artinya sudah terpilih, baru kita tekan tombol delete atau tanda yang ini. Oke, maka dia otomatis terhapus. Untuk menyatukan bagian yang ini, yang bagian kanan dengan kiri, maka kita klik lagi tanda atau bagian yang kosong ini, dan ada garis terpilih, maka kita hapus lagi. Oke, otomatis dia nyambung kembali. Oke, kita play. Oke, terlihat agak sedikit melompat, maka kita tambahkan transisi tadi. Oke, biasanya saya menggunakan transisi di shop saja supaya tidak terlalu kentara. Oke, kita coba playkan. Oke, seperti itu teman-teman, memberikan kesannya tidak loncat. Oke, ada pergantian gambar tetapi tidak melompat. Itu gunanya transisi tadi. Oke, ini lebih smooth teman-teman. Oke, itu dia. Selanjutnya kita ingin memasukkan misalnya tulisan tadi. Kita balikkan lagi ke awal. Kemudian kita ambil title. Misalnya kita ingin membuat di sini keterangan tempatnya. Misalnya kita ambil kita ambil lower third-nya yang ini juga bisa kita gunakan. Oke, kita ambil, kemudian kita klik tahan, kemudian masukkan ke sini, lepas. Oke, untuk mengedit tulisannya kita double klik di bagian ini. Oke, maka dia akan keluar pilihannya. Di sini bisa kita ganti teksnya, misalnya lokasi titik 2 pantai air mata bermain misalnya. Kemudian bisa kita perkecil dengan mengatur ukuran huruf. Oke, untuk jenis fontnya juga bisa kita ganti. Misalnya kita ganti jadi apa ya, Berlin atau Arial. Oke, kita pakai Arial yang standar saja. Kemudian kita oke kan, kita atur posisinya, misalnya kita di sini, atau mau kita tambah juga boleh.
misalnya kita buat baris keduanya tapang color. Oke, kita atur posisinya. Untuk warnanya juga bisa kita atur sebenarnya teman-teman kalau misalnya mau diganti. Oke, kita tarik ke bawah. Oke, di sini bisa kita ganti misalnya mau warna merah misalnya. Oke, tapi kurang bagus. Ini pasnya memang warna putih saja. Oke, kemudian kita coba play kan. Oke, kelihatan bagus. Ini bisa kita tarik berapa lama dia akan tampil, sampai ke menit berapa, ini bisa kita geser-geser. Oke, itu dia teman-teman untuk penggunaan title. Transition udah, efeknya ya nggak usah. Elemen juga tidak ada yang mau kita masukkan. Oke, untuk audio bisa kita tambahkan, tapi tidak usah yang ada di Filmora. Kita ambil dari yang sudah saya download di YouTube Studio. Artinya sudah pasti bebas copyright. Misalkan kita masukkan yang of Spring, ini saya download dari YouTube. Kita tarik, tahan, dan kita masukin dulu. Ya, kita lepas nih. Oke, sekarang sudah masuk ke media. Kita tarik dulu ke awal, kemudian kita masukkan ke sini. Oke, untuk pengaturan volumenya kita bisa atur di sini. Jadi kalau untuk background itu biasanya jangan terlalu keras supaya tidak mengganggu suara aslinya, apalagi di dalamnya ada kita berbicara. Oke, jadi kita berikan musik latarnya itu sekadarnya saja, jangan sampai mengganggu suara utama yang lebih penting. Oke, ini bisa kita atur, kemudian kita play. Ini ada kurang, kita bisa tambahkan lagi. Misalnya kita mau kalau kita misalnya mau memotong yang hanya bagian bawah saja yang musik tanpa harus memotong yang ini, kalau kita langsung potong seperti ini dua-duanya akan kena. Kalau kita sekarang ini mau kita tambahkan supaya full. Misalnya kita ambil saja yang ujungnya untuk pengulangan, maka untuk memotong yang musik kita pilih musik, kemudian kita cut, dan yang ini kita copy, taruh di sini, kemudian paste lagi. Ini kita potong, kita klik, ini kita hapus. Jadi semuanya full ada musiknya. Selanjutnya teman-teman, misalnya kita ingin menambahkan animasi tombol subscribe, maka kita masukkan tombol subscribe-nya. Di sini sudah ada yang saya siapkan atau yang sudah saya download yang berupa green screen. Ini kita import, kita masukkan lagi ke sini. Ini bentukan tombol subscribe, animasi tombol subscribe yang green screen. Ini kita tarik, kemudian taruhnya terserah mau di bagian mana. Misalnya kita mau taruhnya di sini. Kita letakkan ini supaya dia keluar. Kemudian untuk mengedit green screen, kita ambil menu yang gambar ini.
nanti dia akan otomatis layar hijaunya hilang. Oke, jadi tinggal tombol subscribe-nya saja kita klik, kemudian kita atur ukurannya mau besar, misalnya kita atur besarnya hanya, kita taruhnya terserah saja, mau di tengah atau di pinggir juga tidak masalah. Misalnya kita taruh di sini, kemudian ini di awal, kalau misalnya mau kita tambah di bagian akhir satu lagi, kita copy saja. Kita copy untuk supaya tidak masuk ke dalam ini. Kalau kita paste otomatis dia akan terselip ke dalam video, maka caranya ini kita kunci, kita lock. Jadi dia tidak akan bisa masuk ke sini, maka kita paste, otomatis dia ngambil tempat terpisah. Ini bisa kita buka lagi locknya. Sudah ada lagi di sini teman-teman. Kita coba play. Oke, seperti itu teman-teman. Untuk memasukkan misalnya ada logo dari channel kita, atau misalnya seperti ini, bisa juga kita masukkan untuk memberikan kesan profesional di channel kita. Kita masukkan logo kita sendiri, tapi ini sudah saya buat dalam bentuk PNG yang tidak ada backgroundnya, jadi tinggal tulisannya saja. Kita bisa atur ukurannya seperti tadi dengan menarik sudutnya. Kita tempatkan di mana yang kita inginkan, misalnya di sudut kiri atas seperti ini, dan ini bisa kita tarik sepanjang video supaya dia tetap ada terus. Untuk animasinya boleh kita pilih di sini, motionnya misalnya mau seperti apa, misalnya seperti ini. Saya biasanya tidak pakai, jadi dia otomatis tampil saya langsung. Kita coba play dari awal. Tombol subscribe-nya muncul. Transisi tadi. Kira-kira seperti itu teman-teman mengedit video di Filmora. Setelah selesai diedit, tentu kita ekspor dengan memilih atau menekan mengklik tombol ekspor, kemudian kita atur di sini, kita buat namanya misalnya pantai. Kemudian untuk directory atau penyimpanannya kita pilih, terserah, misalnya mau kita buat folder baru atau kita tempatkan di tempat yang sudah kita sediakan, misalnya terserah saja, atau kita tempatkan di desktop pun tidak masalah. Kemudian settingannya ini terserah saja, tergantung kemauan teman-teman. Ini ada kualitasnya, ada best, better, dan good. Kalau saya biasanya pilih yang good saja karena faktor dari laptop saya yang kurang powerful, karena prosesornya yang tidak terlalu kuat teman-teman. Meskipun saya menggunakan i5, tetapi sudah i5 yang generasi awal, jadi saya untuk memudahkan kinerjanya saya pilih good saja. Kemudian untuk resolusi juga saya turunkan menjadi 1280x720, karena kalau 1920x1080 ini renderingnya sangat lama dan kadang-kadang juga force close atau malah mati laptopnya. Jadi saya turunkan menjadi 1280x720, nanti dapatnya adalah HD. Kemudian untuk fps nya biarkan 30, kemudian bitrate nya saya turunkan juga menjadi 3000 kbps. Kemudian ya itu saja, kemudian saya oke kan. Setelah diatur semuanya, sekarang kita tinggal export. Kalau ini biasanya saya beri centang saja yang ini maksudnya enable hardware acceleration for video encoding. Ini untuk menyesuaikan
hardware laptop kita untuk bisa melakukan rendering yang lebih cepat. Oke, di sini formatnya bisa kita pilih MP4, MP-AVI. Saya bisa menggunakan MP4. Kemudian kita ekspor. Oke. Ini nanti tergantung panjang videonya berapa lama yang akan. Ini contoh saya teman-teman. Jadi kalau di settingan tadi saya buat, maka ini agak cepat. Proses renderingnya lebih cepat dibanding kalau kita bertahan di 19 di resolusi 1980 tadi. Oke, itu dia teman-teman. Kalau laptop teman-teman memungkinkan untuk atau speknya tinggi, ya lebih bagus di resolusinya QHD atau Ultra HD malah. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman cara mengedit video di Filmora 9. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.